kita hidup di dunia tidak lepas dari yang namanya waktu. Kita lahir ke dunia, itu mulai waktu pertama kita hidup di dunia. Makanya waktu ini saking pentingnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 729 kali. Para ulama tafsir seperti Al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari dan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, menyatakan bahwa Allah menyebutkan waktu dengan jumlah yang begitu banyak di dalam Al-Quran. Itu menunjukkan begitu pentingnya waktu. Para ulama terdahulu mereka juga mengarang kitab yang membahas tentang waktu, seperti Al-Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 456 Hijriah, membahas secara khusus tentang keutamaan waktu dengan judul kitabnya Fadailul Awqat. Ada juga ulama kontemporer bernama Syekh Abdul Fattah Abu Guddah juga mengarang kitab tentang waktu berjudul Qimatuz Zaman 'Indal Ulama. Artinya begitu pentingnya waktu sehingga para ulama memberikan pembahasan secara khusus tentang masalah waktu. Waktu yang disebutkan dengan makna yang sama, menunjukkan makna waktu, ada beberapa kata disebutkan. Waktun itu artinya waktu. Ada juga disebut dengan zaman, juga bermakna waktu. Ada juga yang disebut dengan sa'ah, juga bermakna waktu. Ada juga disebut dengan awan, yang juga bermakna waktu. Bahkan dikatakan Allah bersumpah dengan waktu selama sehari penuh. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal duha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Wal laili, demi waktu malam. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan jika Allah bersumpah atas nama waktu, itu menunjukkan banyak manusia lalai dengan waktu dan ingin mengajak manusia untuk memperhatikan waktu. Al-Imam Hasan Al-Basri dikutip oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya menyatakan, ya bna Adam, innama anta ayyam kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian itu adalah hari. Jadi hidupnya kita adalah waktu. Waktu adalah hidupnya kita. Hanya menanti-nanti waktu. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri yang lahir tahun 21 Hijriah, wafat pada tahun 110 Hijriah, seorang tabi'in mengatakan, wahai anak Adam, kalian itu hanyalah waktu, hanyalah hari. Setiap kali kullama dhahaba yaumun, satu hari telah pergi, dhahaba ba'du, sebagian umurmu telah hilang. Dan waktu ini adalah nikmat yang pasti Allah tanya. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Pasti kalian ditanya di hari kiamat tentang nikmat tersebut. Waktu, umur termasuk daripada nikmat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, ni'matani, Nabi sebutkan dua nikmat, makbunun fihima katsirun minan nas, yang banyak dilalaikan, dilupakan oleh banyak manusia. Yang pertama as-sihhatu, yaitu nikmat sehat, wal farag, dan nikmat waktu luang. Nabi sebutkan waktu luang sebagai nikmat. Allah nyatakan seluruh nikmat pasti ditanya.
Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya, yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al." Tidaklah kedua telapak kaki seorang hamba melangkahkannya di hari kiamat, melainkan ditanya dia tentang nikmat. Yang pertama kali ditanya an umrihi, tentang umurnya. Fima afnah, kemana ia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'al, ditanya ilmunya, apakah ia amalkan atau tidak. Yang ketiga ditanya an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, ditanya hartanya dari mana ia dapat dan kemana ia habiskan. Dan yang keempat ditanya an jasadihi fima ablah, nikmat sehat fisik, kemana dia gunakan dan dia habiskan. Oleh sebab itu, hidup kita ini hanya menunggu, menanti waktu yang berjalan. Sehingga dikatakan oleh seorang sastrawan Mesir, Shawki Bek, mengatakan dalam satu syairnya, daqqatu qalbi mar'i, daqqatul qalbi mar'i qailatun lahu, innal hayata daqaiku wathawani, farfa' li nafsika qabla mautika dzikraha, fadzikru lil insani umrun thani. Detak jantung berkata kepada pemilik jantung setiap saat bahwa kehidupan ini hanya perputaran menit dan detik. Maka angkatlah nama baikmu qabla mautik, sebelum wafatnya engkau, dengan kenangan-kenangan yang baik yang kau tinggalkan. Karena kenangan yang baik adalah umur kedua. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ada seseorang bertanya, Ayyun nas khairun, manusia yang paling baik seperti apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Kemudian ada yang bertanya, ayyun nas syarrun, manusia yang paling buruk seperti apa ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, yaitu man tala umruhu wa sa'a amaluh, orang yang umurnya panjang namun amalnya buruk. Maka umur inilah satu modal di dalam melakukan kebaikan, atau sebaliknya, jika kita lalaikan umur tersebut maka kita akan merugi. Di dalam kitab sunannya Al-Imam Baihaqi, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, laisa yatahassaru ahlul jannati, tidak ada penyesalan bagi penghuni surga illa ala sa'ah, kecuali yang mereka sesali ada satu waktu yang terbuang, lam yadhkurullaha ta'ala fiha, yang mereka tidak gunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu surat namanya surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini setiap sahabat berjumpa dengan mereka, sesama mereka, pasti ada yang membacakan surat tersebut. Itu diriwayatkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa para sahabat lakukan hal tersebut? Tiap kali mereka berjumpa atau berkumpul, ya sebelum mereka berpisah, diperintahkan seseorang di antara mereka membacakan surat Wal Asr, innal insana lafi khusr ila akhirah. Karena tujuannya adalah tanbih, agar mereka mengingat begitu berharganya waktu. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, lau lam yanzilullah ilan nas illa hiya lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan surat di dalam Al-Quran kecuali satu surat, yaitu surat Wal Asr, maka itu sudah cukup bagi mereka, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Karena begitu pentingnya waktu.